Demikianlah kita sekarang berjumpa kembali dalam episode kedua. Dalam episode kedua ini kita mencoba menginterview beberapa anak kos putri. Inilah dua tim security kita yang bernama Ahmad Sobar dan Sali, yang dua-duanya mengaku sebagai perjaka kepada putri-putri kosan, dan juga mereka sangat telaten menjaga kosan. Kita mulai untuk berdialog di lantai 3 dahulu. Di sana insya Allah para pasukan gaib penunggunya juga menyambut, atau bagaimana kita lihat kondisinya untuk berdialog. Ini sudah menunjukkan pukul 22:15. Ya, mungkin mereka jam segitu tidak terganggu dengan kedatangan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Apalagi ini sudah detik-detik di bulan Maulid, yang adalah hari besar dan bulan besar Islam. Ke sini. Tiga sama sini, dari sana nggak kelihatan sini. Sini lewatin si solar dulu, kasih jalan tuh. Enggak, Pak. Nggak kelihatan sih. Enggak. Tanya, kamu tanya ya. Assalamualaikum, Neng. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu kita. Kok nari gayanya? Nanti gayanya sini. Namanya siapa? Bahasa Sunda atau bahasa Jawa biasanya? Namanya siapa, Neng? Sebagai ratu pimpinan atau banyakan di sini? Banyakan. Nih coba kenalan sama anak kosnya. Sini. Ratu nih, sini Vika ini. Vika sini. Ajak ngobrol. Nggak mungkin galak sih. Enggak, Pak. Panggilannya siapa, Neng? Imas. Dari kenalkan lagi atuh, kan Abdi itu. Walaupun Nyimas sering mendampingan saya atau di kosan aja. Di kosan. Udah berapa lama tinggal di sini? Sebelumnya di mana, Nyimas? Kan ini ditingkatin 4 tahun. Di bawah, di lantai 2, lantai 1. Di halaman. Vika jangan keluar. Sini Vika. Vika panggil. Bika. Jadi kalau di halaman itu biasanya kan dari kerajaan pada hadirnya ikut saya saat zikir. Nyimas panggilannya banyak loh kita yang ikut. Nyimas apa ini? Nyimas Rara. Nyimas Rara di Sunda apa di Jawa? Jawa Barat, kerajaan Nyimas Rara. Biasa nari tangannya Nyimas. Dulu ikut kerajaan siapa, Nyimas? Pasti dulu sebagai dayang atau langsungnya ratu, Nyimas? Pemimpin dayang-dayang. Ya, kalau kumpul di sini mah ini
sambil ibadah suka dengarkan Cirancang. Bagus. Cirancang ya. Ini mau ngobrol sama anak pas, saya panggil dulu. Ini Mas Rara dari Cirancang. Dari sana ambil. Ya, ini Mas Rara dari Cirancang. Sini. Duduk sini. Baik, dari kerajaan Sunda. Sini, di sini. Dia pengen ngobrol sama anak pas. Ya, kalau bapak zikir di bawah dia ikut. Sini, dekat sini. Baik kok. Ya. Nanti saya duduknya di samping Imas, kamu di situ. Baik. Ini tikanya. Aku mau cuma lihat doang. Iya, lihat dari sana. Orang dia pendamping Pak Budi dari kecil. Udah, Bapak lihat aja kan. Enggak, ditarinya matanya kelihatan dari situ. Iya, Pak, makasih. Halo Nyimas, selain Nyimas, di sini siapa lagi Nyimas? Ada apa? Siapa lagi? Nyai Kentring. Waduh, Nyai Kentring Manik Dayang Mayang Sunda. Atau paling cantik? Paling cantik. Dia suka ke lantai 3 atau di lantai 2 aja Nyimas Kentringnya? Kalau kemana saya pergi ikut. Kalau kemana Pak Budi ikut, para ratu di sini pada ikut ke mobil. Makanya kalau Kalian tidak usah. Iya. Nyimas dengan iya Nyimas Rara, Ratu Nyimas Rara. Kalau di lantai 3 banyak lagi yang lainnya. Yang banyaknya numpuknya para kerajaan, para ratu di lantai 1 apa 2 apa 3? Semua sama. Semua sama. Ya tapi ada bacaan di sini kayak apa? Murotal Al-Qur'an ya Mas, senang? Senang. Tuh bagusnya dibesarin. Tapi nggak apa-apa. Iya, malah senang ya. Yang takut yang di luar. Yang takut para iblis yang di luar katanya. Jadi kamu malam-malam kalau ke toilet kemana nggak usah takut. Yang ikut di rumah Pak Budi mah semuanya udah ibaratnya kelas ratu suci ibaratnya. Tapi mereka juga hamba Allah dan hamba Tuhan yang betul-betul ibaratnya tidak jahil. Ini kalau Nyimas Rasa takut kalian bukan dari kami, tapi dari diri kalian sendiri. Dari kalian yang menimbulkan rasa takut. Kami tidak pernah membuat rasa takut. mantap Nyimas sekarang. Kalau Ratu yang dari selatan juga suka main ke sini? Oh enggak. Kalau lagi tertentu lagi pikir ya. Enggak. Atau saya mau sekarang udah jarang tengah malam bangun, nggak seperti dulu sampai subuh Bapak zikir terus, maksudnya yang lain pada tidur, sekarang malah ketidurannya terus karena kecapean kerja. Kalau Nyai di sini berikut Nyai Kentring Manik
senangnya dengan anak kos bagaimana? Tingkah lakunya mereka biar ini selaras. Saling menjaga satu dengan yang lain. Itu Tapi nih. ada satu. Ada satu. Ada satu Apa itu? Apa itu? Nyai Naga? yang orang lain. Nggak boleh bawa pacar ke atas mungkin. Boleh dikotori. Tidak boleh dikotori itu. Tapi di sini mah udah pada percaya saya yang punyanya, nggak pernah jahil masuk kamar. Ya namanya juga ini khusus wanita. Nanti kalau ada yang tahu, Duduknya lebih maju, ya. Ya Ratu Kentri Manik ada di mana? Ada di sini ya Ratu Kentri Manik. Istri Prabu Siliwangi. Ya Ratu Kentri Manik, istri Prabu Siliwangi ada di samping saya kakaknya. Tuh yang ngobrol-ngobrol waktu itu kedengeran Pika siapa? Malam-malam, bulan puasa atau apa? di sini banyak, Di sini kebanyakan. di sini banyak. Siapapun pasti akan mendengar. Apalagi yang sudah punya Diberikan kelebihan. Tapi semuanya yang jahil, yang ibaratnya kelas iblis tidak mungkin kuat masuk sini kan? Mereka kepanasan kabur. Ya Pika jangan takut. Coba kenalan di sini Pika. Pika, kenalan. Mira dah ngobrol Mir. Merah ngobrol sekali-sekali. Kalau Wulan udah sering dulu pernah. Wulan nomor 4. Dia udah hampir 3 tahun. Iya. Tadinya berdua. Ada juga yang udah menikah 2 orang tuh. Si Ari. Ari sejak 2018. Dari kuliah sampai lulus lagi sampai kerja lagi. Terus Nyai Ratu Kentri Manik sama Nyai Ratu ini kalau saya ngobrol sama anak kos, Nyai Ratu cemburu nggak? Jika ditanya nih kalau Pak Budi ngobrol sama anak kos, Nyai Ratunya sama semua para ini cemburu nggak? Marah. Marah. Cemburu amat. Berarti kalau Budi ngobrol sama Pika mah ini jangan marah. Nih yang genit masih sobar ya? Enggak. tentu. Malah saya pengennya setiap Senin malam Selasa anak kos ikut pengajian di rumah orang tua. Itu tadi yang hadir 70 orang. Ada yang masih ABG, ada yang masih kebanyakan sih memang 60 tahun. Ustazah ada, ustadz yang ceramah ada dari Mesir. Ini tadi barusan ikut. Ini kalau lagi ikut pengajian khutbah begitu, Nyai jangan di rumah aja, ikut dengar ya. Terus
saya bagusnya wisata ziarah kemana Nyai? Kemanapun sesuai. Sesuai hati itu pasti semua yang di rumah ini ikut. Ada bagiannya yang Ada kegiatan masing-masing. Ada yang masing-masing ikut, Ada yang urus jaga, ada yang Pernah Pak Budi dulu ngobrol sama yang anak kamar 1 dulu pegawai Bank Jabar. Pegawai Bank Jabar. Saya ngobrolnya kelamaan, ada yang nyubit, pasti Nyai yang nyubit ya. Lagi berdiri di situ nyubit. Disuruh sama siapa Nyai? Oh, Nyai Ratu Kentring Manik. Tapi dia suka kelihatan kalau saya lagi zikir pegang tasbih digelapkan. Suka kelihatan kalau nggak salah gaunnya putih. Gaunnya putih sama ada lagi yang gaunnya hijau. Dia ngakunya dari Pekalongan. Kalau nggak salah namanya Nyai Ratu Dewi Ranjai. Ini bagusnya Vika ngobrol di sini terus Mira yang rekam. enggak. Ini ada kamu. Kalau Mira duduknya di sini, Mira di Iya, sini ngobrol. Ngobrol nggak apa-apa. Ngobrol. Ajak Di sini mah ngobrol. baik, jangan takut. Ya walaupun sayang-sayang gitu juga gimana gitu biar lebih baik ke depannya. Iya, ya coba ya ngobrol. Iya. ngobrolnya. Ini bapaknya agak minggir nih. Di sini. Iya. Enggak, suaranya nanti nggak ketangkap. bisa. Kita kan ada kode etiknya juga. Iya. Cuma mereka Seperti itu. mereka Kita sama-sama harus makhluk ciptaan Tuhan, batin kita jangan memohon, hanya ngajak ngobrol. Karena mereka itu ibarat Pak Budi katanya keturunan kerajaan zaman dulu. Jadi sejak lahir tahu-tahu dari dampingi. Seneng kan para ratu mungkin ya, termasuk dari Nyimas Melati, Dewi Rara, langsung juga banyak juga ada yang dari Arab Saudi, identitasnya luar biasa kan. Sini ngobrol sini. Kalau kabarnya Dewi Ranjai gimana? Saya pernah ke sana, beliau benar-benar ini nyambut sekali dari pantai utara Pulau Jawa. Namanya juga sama, panggilannya Dewi Rara Kuning. Itu menurut Nyai, Dewi Ranjai ke saya nganggapnya apa dia? Menganggap cucu atau menganggap sebagai apa? Dewi Rara Kuning panggilannya, hampir sama Nyai. Sebagai keturunan, pantesan sering terlihat. Kenapa Nyai? Hati Beda yang biasa kan. iya, nanti dicatat ini namanya Nyai. Ini Ibu Tasman yang sekarang. Oh iya, Ki Buyut Kasman. Sekarang aki-aki yang masuk. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah, Aki kita bisa silaturahmi. Aki kok? Oh, tapi bukan berarti Aki di lantai 3. Ini Aki dari wilayah biasanya keturunan saya. Aki Buyut asalnya dari Kebetulan Aki melintas. Walaupun bukan malam Jumat ya, Aki. Hanya saja Aki sedang melihat ada suatu keramaian. Keramaian menurut Aki Kasman banyak para ratu yang kumpul ya. Sudah 3
Nggak apa-apa. Sudah paham. Kami mau betul-betul senang silaturahmi. Aki Buya. Aki Buya. Ingat, diutamakan kebaikan-kebaikan di dalam jiwa, Betul. akhlak yang baik akan menumbuhkan jiwa yang baik. Iya, itu sudah pasti. Aki atur nuhun nasihatnya. Dan kepada para putri-putri yang ada di sini, dijaga, kalian semua mempunyai akhlak, karena sejatinya tempat ini tidak bisa digunakan sembarangan. Itu jadi. Jika adanya suatu interaksi, ingat Hati. hati, walau bagaimanapun makhluk lebih memahami isi hati manusia, Betul. baik buruknya terlihat. Betul. Makanya dijaga anak laki-laki tidak boleh naik ke sini kalau tanpa izin saya. Aki Kasna. Kiwi Tasman. Tidak untuk dijaga di lingkungan ini maupun dimanapun Betul. berada. Itu yang Jangan sampai terjadi dalam Islam disebut perzinahan. Masya Allah. itu sangat dilarang di agama Islam, di agama manapun sebenarnya, Betul. karena perzinahan itu sungguh sangat bahaya. Kiwi Tasman yang di mana? Aki dari Banten, Banten, waduh sesepuh Banten ini. Ya. kebetulan sanak saudara sedang banyak mengadakan suatu acara. Mau Nabi ya. Sebentar lagi Maulid Nabi ya Pak. Sudah memasuki, Oh berarti siaga ada hanya kumpulan di ini saja ya. hari besarnya yang sedang Berarti kaum Abah dan Aki dan para ratu juga mengerti hari-hari besar itu. bangsa kami semua memahami, karena sudah menjadi sebuah hari yang sakral, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah tentunya bangsa umat muslim sangat menghargai Berarti pada kumpulan di Masjid Agung ya. besar, Iya. mana hari besar menyambut hari kelahiran salam. Atau Semua dengan memohon kebaikan beserta semua. Ingat, mohon Aki hati-hati. menjaga betul-betul kita keimanan, juga menjaga tingkah laku kepada semuanya, dan hendaknya kita betul-betul Meminta kepada Gusti Allah untuk selalu dijaga, dilindungi, diberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. walaupun para kiai, para sesepuh kaum Aki ikut mendampingi. Betul, sejatinya para orang tua hanya mendampingi, dan sejatinya pula kepada diri masing-masing keyakinan dan kepercayaan yang dipercayakan kepada Gusti Allah. Nah, yakin bukan kepada siapa yang mendampingi, tapi yakin kepada Gusti Allah Terima kasih alhamdulillah kita bersama. yang maha pencipta. Kalau menurut Aki Gasman, saya ini ada yang menyatakan keturunan Banten sama Pajajaran. Apa betul? Betul. Banyaknya
pertalian darah ke kerajaan Pajajaran apa Banten? Sama. Sama. Karena sejatinya para orang tua hidup banyak lelakonnya, banyak perjalanannya. Yang mereka yang pada kelas wali dan pejuang-pejuang. Allah. Ingat itu, Mohon ada. kudu waspada. Ya, Mhm. Incu akan menghadapi situasi yang sulit di dalam hal tugas Incu. Ingat, tawakal kepada Gusti Allah supaya diberikan kemudahan, kelancaran. Pengusaha swasta memang penuh tantangan. Kita harus jiwa besar dan tawakal walaupun melawan musuh. Hanya Gusti Allah yang bisa menolong. Menurut Aki, siapa lagi yang dari Banten yang sekarang lagi ngeriung para Akinya? Banyak. Ada banyak. Tapi bagusnya di lantai 3 itu khusus para ratunya. Kalau Aki di bawah ya sama Sedayana. Sudah tidak Oh. menjabarkan, ya sudah paham. Nih anak kos di sini pernah kamar nomor 1 bawa cowok begitu, pernah ceritakan Bapak ya, itu ada yang bisikin Bapak di lantai 2. Iya, karena yang punya kosnya punya kelebihan. Harus dijaga semuanya, tidak boleh dipergunakan. Iya, cuman kalau memang kalau lagi di proyek-proyek abdi lagi ditantang dengan musuh-musuh pemeras dan wartawan LSM Ormas, Abah kerahkan yang dari kerajaan Banten mau Pajajaran bergabung ya, itu melawan. Ditunggu saja itu, semuanya sudah pasti akan hadir. No, Kepada kerjaan tugas masing-masing bagian, ditunggu saja. Iya. Sudah ada semua, tinggal dilaksanakan saja. Bagaimana cara mengarahkannya? Ya, sudah cukup. Aki masih mempunyai tugas. Nih bagusnya sini. Cium tangan dulu sama Aki pejuang Banten. Ayo. Cium tangan dulu, dia mau pamit. Sesepuh Banten. Ayo. Nih yang punya kosnya. Pamit. Ingat, para putriku semuanya cucuku saudara-saudaraku, dijaga anak kebaikannya dimanapun kalian berada. Ya, selalu berdoa kepada yang kuasa akan diberikan jalan kebaikan. Pamit dulu. Tinggal Pika mungkin gantian. Demikianlah rekan-rekan, kita berhasil berkomunikasi dan silaturahmi kembali dengan para korin dan para sesepuh yang mengaku punya dari Ratu, dan juga ada yang bernama Ratu Rara, ada juga yang bernama dengan Dewi Kentring Manik, dan juga beberapa ratu, dan juga ada salah satunya adalah sesepuh Banten yang bernama Kiai Haji Abah Kasman, yang dia zaman dahulu katanya bersinggah di Tangerang menjadi pejuang Tangerang. Dan demikianlah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan menambah keimanan kita. Itu hanya informasi semata, bukan berarti kita harus percaya 100%. Dan demikian kita bersyukur pada Allah dengan tetap menambah akidah dan keimanan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
sampai sesepuh gantung di sini rumput.